Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Dampak Emisi CO2 Kendaraan Bermotor Terhadap Pencapaian Tujuan SDGs di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andrian Saputra dengan NIM 25742007. Saya berasal dari jurusan Teknik Otomotif D3 Universitas Negeri Padang. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakangnya. Itu peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia ini menyebabkan kenaikan emisi karbon dioksida atau yang biasa disebut dengan CO2, terutama dari sektor transportasi darat yang masih didominasi oleh bahan bakar fosil. Emisi ini berdampak pada penurunan kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan memperparah perubahan iklim. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya SDG 3, SDG 7, SDG 11, dan SDG 13. Oleh karena itu, kita perlu analisis terhadap emisi CO2 kendaraan bermotor untuk mendukung perumusan kebijakan transportasi dan yang berkelanjutan Indonesia. Selanjutnya yaitu pertanyaan mendasar. Pertama, itu seberapa besar kontribusi emisi CO2 kendaraan bermotor terhadap emisi nasional? 2. Bagaimana dampak emisi kendaraan terhadap pencapaian SDGs? 3. Kebijakan apa yang efektif untuk menekan emisi transportasi tersebut? Tujuan penulisan artikel ini yaitu menganalisis kontribusi emisi CO2 kendaraan bermotor di Indonesia. Yang kedua, mengkaji dampak emisi terhadap pencapaian SDGs. Yang ketiga, mengidentifikasi kebijakan dan strategi penurunan emisi transportasi. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi untuk transportasi berkelanjutan. Gambaran emisi CO2 transportasi. 1. Transportasi menyumbang kurang lebih 20-25% emisi energi nasional. 2. Transportasi jalan menyumbang lebih dari 90% emisi sektor transportasi. 3. Sepeda motor itu mendominasi lebih dari 80% kendaraan terdaftar. Dan yang terakhir, kemacetan memperparah konsumsi BBM dan emisi CO2. Dampak terhadap SDG 3 atau kesehatan, itu emisi CO2 dari kendaraan bermotor berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara dan sering disertai dengan pelepasan polutan berbahaya seperti partikulat halus, nitrogen oksida, dan karbon dioksida. Paparan polusi udara tersebut meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti terjadinya infeksi saluran pernapasan, asma, penyakit paru-paru kronis, hingga kematian dini, terutama pada anak-anak dan lansia. Kondisi ini menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan secara langsung bertentangan dengan tujuan SDG 3 yang menekan kesehatan yang baik dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dampak terhadap SDG 7 atau energi bersih. Tingginya emisi CO2 dari kendaraan bermotor menunjukkan bahwa sektor transportasi Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil dan belum efisien dalam penggunaan energi. Ketergantungan ini menghambat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sebagaimana ditargetkan dalam SDG 7, rendahnya pemanfaatan kendaraan listrik dan energi alternatif menyebabkan konsumsi BBM terus meningkat, sehingga emisi karbon sulit ditekan. Oleh karena itu, pengembangan transportasi berbasis energi bersih dan peningkatan efisiensi energi menjadi langkah penting untuk mendukung pencapaian SDG 7 di Indonesia. Selanjutnya, dampak terhadap SDG 11 yaitu kota berkelanjutan. Pertama, ketergantungan kendaraan pribadi sangat tinggi. 2. Transportasi publik belum merata dan optimal. 3. Kemacetan menurunkan kualitas hidup masyarakat kota. Dan yang terakhir yaitu emisi CO2 mencerminkan mobilitas perkotaan yang tidak berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu dampak terhadap SDG 13 atau perubahan iklim. Peningkatan emisi CO2 dari sektor transportasi, khususnya kendaraan bermotor, menjadi salah satu penyebab utama meningkatkan gas rumah kaca di Indonesia. Kondisi ini mempercepat terjadinya perubahan iklim dan bertentangan dengan
komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi melalui Target Nationality Determined Contribution atau NDC. Jika tidak disertai kebijakan dan tindakan mitigasi yang kuat, sektor transportasi berpotensi menjadi penghambat utama pencapaian SDG 13. Oleh karena itu, pengendalian emisi kendaraan bermotor menjadi langkah penting dalam upaya penanganan perubahan iklim secara berkelanjutan. Selanjutnya ada kebijakan yang telah dilakukan, yaitu pertama, program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. 2. Kewajiban uji emisi kendaraan. 3. Peningkatan kualitas BBM. 4. Pengembangan transportasi publik atau MRT, LRT, dan BRT. Dan yang terakhir, dukungan energi terbarukan. Selanjutnya, tantangan implementasi. Yang pertama, infrastruktur kendaraan listrik masih terbatas. Kedua, kesadaran masyarakat lebih rendah. 3. Penekanan uji emisi belum maksimal. Dan keempat, transportasi publik belum menjangkau semua wilayah. Berikutnya itu rekomendasi strategi. Yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur kendaraan listrik. Kedua, meningkatkan kualitas dan akses transportasi publik. 3. Pembatasan kendaraan pribadi di kawasan tertentu. Keempat, penerapan kawasan rendah emisi atau LEZ. Dan yang terakhir, edukasi masyarakat tentang transportasi ramah lingkungan. Dari materi yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa emisi CO2 kendaraan bermotor merupakan salah satu kontributor utama peningkatan gas rumah kaca di Indonesia dan berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya pada aspek kesehatan, energi bersih, kota berkelanjutan, dan penanganan perubahan iklim. Peningkatan jumlah kendaraan, ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta kemacetan lalu lintas memperparah tingkat emisi sektor transportasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu melalui pengembangan kendaraan listrik, peningkatan transportasi publik, dan penegakan kebijakan pengendalian emisi guna mendukung sistem transportasi berkelanjutan di Indonesia. Terakhir kali itu saran. Yang pertama itu percepatan transisi kendaraan listrik. Kedua, penguatan transportasi publik nasional. 3. Penekanan uji emisi secara ketat. 4. Kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dan yang terakhir, peningkatan kesadaran publik akan emisi karbon.